Namaku Delon. 2 minggu yang lalu, aku tidak sengaja tertusuk jarum ketika praktek di rumah sakit. Aku bingung harus cerita pada siapa, dan akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan hal ini pada sahabatku. Beberapa hari belakangan ini, mulai timbul gejala-gejala yang tidak biasa, dan hal itu membuat aku sangat cemas. Akhirnya sahabat aku menenangkan diriku dan mengajak aku untuk memeriksa hal ini ke dokter. Dan akhirnya hasilnya keluar Bapak di sini dan dokter pun didiagnosis mengatakan, mengalami positif HIV. Serius dok, saya positif HIV. Iya Pak. Bapak, saya tahu. Mungkin dok. Udah Pak, tenang. Saya tahu ini sulit Pak. Tapi Bapak harus sabar. Bahwa kita akan melakukan yang ternyata terbaik untuk tebakanku merawat benar. Bapak. Aku terkena HIV. Eh, 1 bulan telah berlalu. Ini sih Pak. Astaga. Pulang ke pasien ya? Iya Pak. Oh, no, kenapa bisa sampai kayak gini Pak? Ibu, Kenapa bisa sampai kena HIV? maafin aku. Kamu 1 bulan gak ada kabar loh. Kamu kenapa nggak bilang sama kita? Aku nggak ngomong karena aku takut, Papa dan Mama khawatir. Ya, nggak usah takut, nggak apa-apa. Terus gimana keadaan anak saya? Kesehatannya udah membaik, tapi untuk emosinya anak bapak sama ibu semakin kesini semakin memburuk karena nggak ada yang mendukung. Kenapa? Khawatir loh. Kenapa bukan kamu yang cerita? Aku takut. Maafin aku. Saya mau tensi dulu biar saya tahu pagi ini anak bapak sama ibu tekanan darahnya gimana ya. Oke, untuk tekanan darah anak ibu sama bapak 130/90 ya, masih cukup tinggi karena mungkin karena dia pikiran juga. Ya lalu semalam tidurnya jam berapa ya? Semalam saya tidurnya jam 2. Jam 2. Mungkin itu yang mempengaruhi ya pagi ini sampai daun bisa lemas. Nah, saya mau bertanya nih, kan beberapa hari ini saya kesini, saya antar makan, saya tensi, saya lihat kitabnya Delon selalu di samping Delon. Berarti Delon sering ini ya baca kitab sama berdoa. Iya, kalau malam-malam itu kalau saya susah tidur, biasanya saya berdoa dan juga baca Alkitab. Terus gimana perasaan Delon setelah baca kitab sama berdoa? Saya merasa lebih tenang sih. Kayak saya punya harapan bahwa saya yakin saya pasti bisa sembuh. Nah, kan tadi Delon bilang tidurnya jam 2. Emang Delon pikiran apa? Apa ada pikiran makanya sampai tidurnya jam 2? Jadi gini Pak, malam-malam itu kalau saya susah tidur itu karena saya mikirin, saya takut penyakit saya ini buat orang-orang terdekat saya menjauh dari saya. Kan saya pun gak akan pernah ninggalin kamu. Ya, kamu jangan khawatir ya. Soalnya bapak sama ibu kamu, teman-teman kamu, banyak orang kok yang sayang sama kamu, banyak orang yang perhatian sama kamu. Kamu nggak boleh pikiran kayak gitu. Kalau kamu pikiran terus kayak gitu, malah kamu makin drop. Jadi kamu harus lebih tenang ya. Iya, dan saya merasa bahwa mereka ada di sini juga buat saya semakin semangat untuk sembuh. Gitu. Kalau kamu ngomong kayak gitu, saya semakin percaya dan saya semakin yakin bahwa kehadiran orang-orang di sekitar kamu dapat membuat kamu cepat pulih. Untuk itu, apa Delon punya harapan kepada kami sebagai tim medis dalam perawatannya Delon? Saya berharap aja sih para perawat dan dokter di sini bisa merawat saya dengan optimal supaya saya bisa sembuh dan saya bisa melakukan aktivitas bersama orang-orang terdekat saya. Kamu jangan khawatir ya, semakin banyak orang yang menyayangi kamu, semakin banyak orang yang perhatian sama kamu, saya yakin kamu akan semakin membaik. Saya punya permintaan, Oh, ya. Apa ya? saya boleh nggak didoakan orang tua saya sudah kangen. Kita berdoa bareng. Boleh, Saya izin ya. boleh. Kehadiran dari mereka membuat aku merasa bahwa harapan itu telah kembali. Dan aku yakin aku bisa menjalani kehidupan ini dengan orang-orang yang selalu ada di sekitarku. Doa dan penguatan dari mereka membuat aku menerima apa yang aku alami.